Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Risalah Allah, kiamat dariku dan akulah pemberi peringatan dari pemadaranku yang tersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saksiku, tulislah, siapa pun yang mengata engkau dalam kesesatan, buatlah baginya sebisa dan bagikan pula lah, sebagaimana engkau telah membagikannya dan memanggil hamba-hambaku. Aku Allah telah bersaksi kepada engkau dan memberikan rahmat tertinggi syuhada untuk hamba-hamba yang mengetahuiku. Panggilku tanda patah zaman akan terjadi satu masa yang dahsyat, dan aku Allah memberikan peringatan-peringatan dan menjelaskan. Sesungguhnya kiamat dari sisiku. Buatlah bagi mereka semisal. Aku Allah matikan engkau dan aku Allah hidupkan engkau. Sungguh aku Allah berkuasa kepada jiwa-jiwa. Aku Rabb yang agung memberikan kematian yang nikmat untuk rahmat tertinggiku syuhada. Siapakah yang bisa melakukan itu? Sungguh aku Allah, Rabb yang Esa, tiada sekutu bagiku. Sesungguhnya di zaman Isa ibn Maryam AS, dia dikatakan anak Rabb, dia dikatakan Rabb. Sesungguhnya akulah pencipta Isa ibn Maryam AS, suci tak payah, lahir dengan kun fayunku. Apakah aku tidak berkuasa menjadi engkau rohaya, lahir dengan orang tua yang lengkap, tapi aku Allah jadikan cahaya Ahmadku. Itu mudah bagiku, kerana hanya rohaya yang bersedia menjadi penyambung suaraku. Kerana kecintaannya kepada Ahmadku, aku munculkan saksiku di patah zaman. Tanda itulah patah zaman dimulai. Aku Allah pelihara kepada engkau keterangan Ad-Dajjal, dan aku persaksikan siapa Ad-Dajjal itu. Dan sungguh di dalam mimpi-mimpimu kau berkata, punggul Dajjal melengkung seperti iblis. Dan aku pertemukan engkau dengan pemilik punggung yang melengkung. Dan kalau iblis Ad-Dajjal itulah yang menunggannya. Kerana dengki, sesungguhnya seorang yang dengki dan aku sombong, kerana aku Allah berkuasa pada engkau. Dan dia dengki kerana ucap aku Allah mencintai melalui Muhammad SAW, kerana Muhammad SAW, kerana engkau seorang perempuan, engkau saksiku. Kau hamba yang lemah dengan jenis perempuan, aku mencari saksiku dengan tanpa takut, memanggil hamba-hambaku, dan mereka semua memukulmu, memperpalukanmu, membuat engkau terhina dengan fitnah-fitnah mereka. Dan dia berkata engkau membuat agama baru, sedangkan dia mengaku Rasulullah Muhammad SAW Ibnu Abdullah. Sesungguhnya aku berikan dia geral kerana perjanjian alam roh, dan engkau menyaksikan bagaimana aku Allah di hadapan kau di alam roh, dan Isa ibn Maryam AS berjanji pula kepadaku, dan engkau adalah saksi. Sungguh hamba pilihanku yang dengki selalu memandang engkau dengan kedengkian. Dan lihatlah bagaimana aku pertemukan di dunia, dan kalian bertemu bermula dari mimpi aku berikan padamu, dan aku nyata terjadi persis sama dengan yang kau lihat dalam mimpi. Siapakah yang membuat perubahan itu? Mimpimu aku Allah takdirkan, dan aku nyatakan terjadi nyata. Itulah salah satu bahagian kenabian. Aku Allah beri mimpi-mimpi, aku wahyukan, dan aku Allah bukan mimpi-mimpimu, dan aku takwil, dan aku sediakan pula saksinya. Tamakarimu Khadijah, bukan ahli keluargamu, tetapi hamba yang beriman kepada aku bersaksi. Sungguh ahli keluargamu ada saksi. Aku Allah berkuasa kepada engkau dengan keutamaan yang aku Allah berikan. Mereka tahu bagaimana engkau memiliki satu kebahagiaan kenabian, tetapi mereka ingkar dan mendustakan nikmatku. Aku berikan takdir seperti yang aku tulis dalam mahfuz, dan semua terjadi. Mereka mengusirmu, mereka bersatu mengatakan engkau saudara yang tidak bisa diatur. Sungguh engkau dalam aturanku. Aku Allah berkuasa, mereka hendak melakukan apapun terhadapmu. Itulah takdirmu, dan mereka menghinamu. Sesungguhnya tidak kalian dapat karunia yang berlimpah dariku kerana dengki kalian. Dan aku datangkan hamba-hamba pilihanku, mereka tidak saling mengenal, tanpa pandara. Lihatlah bagaimana mereka saling berkasih sayang, dan mereka saling membantu, bahkan berkorban dirinya memanggil hamba-hambaku, menyediakan rezekinya atas perintahku di pasinan, memanggil hamba-hambaku untuk berbuat sama, dan mereka menyampaikan risalahku dengan jiwa mereka. Jika bukan perlindungan dariku, mereka akan celaka. Dicelakakan pengikut Ad-Dajjal yang muncul di permukaan. Dan aku Allah dituduh dengan perkataan Allah raya ada Ad-Dajjal, setan, iblis dan jin yang mencuri rahasia langit. Ketika pasalku Allah datang, sungguh itulah rahmat syuhada, dan hanya Ad-Dajjal lah yang tidak berkenan kebaikan. Di patah zaman, aku bersaksi tanda kelak akan mendapatkan satu keadaan dahsyat kelak, dan akulah Allah pemberi peringatan. Aku panggil kalian dengan bukti-bukti nyata. Sungguh kalian tidak mengambil pelajaran. Apakah aku Allah kalian inginkan bosor di muka bumi ini, dan bumi ini hancur, dan kalian mati dengan ingkar? Akulah Allah yang maha mengetahui di mana pada zaman itu dia melihat oleh akulah Allah pemberi peringatan. Dan kalian ingin dunia ini selamanya, dan pertumpahan darah tiada berhenti, dan saudara kalian pasina mati di hadapan kalian dengan terhina. Apakah kalian memiliki hati nurani selain kalian bisu, tuli dan buta? Ketika panggil Allah datang, hendaknya kalian takut kepadaku, dan kalian bersegera kembali kepadaku, menghentikan huru hara kalian, dan kalian takut kepadaku, beriman kepada aku Allah, dan beriman kepada hari akhir, menyediakan rezeki kalian sedikit saja, tanda keimanan kalian, dan kalian takut tertinggal, yang saling berlomba-lomba dengan iman Islam, membantu saudara di pasina dalam kesakitan dan kelaparan.
Dan kalian berkata saksiku sesat, sedang kalian tidak bisa menghentikan maksiat-maksiat di hadapan kalian. Lihatlah umat-umat Muhammad SAW di hadapan kalian, mereka mempertonggolkan perbuatan mereka. Mereka saling bertikai dan terkumpul dalam kumpulan riba. Mereka saling mengolok-olok satu sama lain. Mereka merubah penciptaan aku dan saling berbangga dengan kecantikan mereka dan kekayaan mereka. Sedangkan saudara dia dipaksa mereka lapar. Mereka seperti kaulut dengan bangga dengan hubungan sejenisnya. Sungguh aku Allah lain dengan kaulut, dan mereka selalu muncul dari zaman ke zaman. Dan mereka tidak menjadikan hukum-hukumku yang tertulis di kitab suci Al-Quran. Aku pernah kepada mimpi Ruhaya bagaimana ia di hadapan Fatimah As-Sarah binti Muhammad SAW. Sungguh dia perempuan terjaga di dalam rumahnya dengan tetap menutup auratnya dan dia berkhidmat kepadaku di dalam diamnya. Sungguh dialah perempuan yang mulia dan sungguh malulah kepadaku Allah. Kalian tidak berbuat seperti Fatimah As-Sarah binti Muhammad SAW yang terjaga, tidak terpandang laki-laki dan tidak memandang laki-laki. Sedangkan kalian memperlihatkan aurat-aurat kalian. Jika kalian memiliki iman dan rasa malu, wahai perempuan-perempuan lemah, takutlah kepadaku Allah. Azabku nyata dan lihatlah hukum-hukumku pada kitab suci Al-Quran. Sungguh disalah hukum-hukumku. Jika kalian memiliki Muhammad SAW Nabi Tahir, kalian jadikan dia contoh berikut kemuliaannya. Fatimah Az-Zarah binti Muhammad SAW, puhlukanlah di jannahku, wahai perempuan-perempuan lemah. Kembalilah kepada keadaan kalian memiliki rasa malu. Jangan kalian berbuat seperti kaum jahiliah, sedangkan kalian telah diberi peringatan dan umat Muhammad SAW. Sungguh dia perempuan yang terjaga. Tidak aku hadirkan contoh untuk kalian jika bukan untuk menyelamatkan kalian, sedang kalian tidak beriman pada yang aku Allah sampaikan. Dan berhentilah berangan-angan. Fatimah Az-Zarah tersembunyi tidak dihadir di muka bumi kerana dia perempuan mulia. Sungguh dia hanya bersembunyi di rumahnya saja. Jika kalian tidak mematuhi hukum-hukumku, kelak kalian diambil ad-Dajjal. Sungguh aku Allah bersaksi untuk kalian berbalik kepadaku dan sudahilah maksiat kalian. Sudahilah semua huru-hara kalian. Kembalilah kepadaku dan peganglah hukum-hukumku. Tegaklah dengan La ilaha illallah. Sebenarnya kalian seorang mu'min, bertakwalah lah. Kembalilah kepadaku. Berjalan di jalan Muhammad SAW. Muhammad SAW hamba yang tak ada patuh kepadaku. Tak ikutlah sunnah-sunnah Muhammad SAW untuk kau tertuntun dan terpimpin. Ketahuilah laki-laki yang ingkar dari ketuaku telah hadir di hadapan kalian. Kelak dialah yang akan jadikan pemimpin kau bagi kau ingkar. Jika dia beriman dan bertawab kepadaku dan bertaubat kepadaku dari angan-angannya, sungguh aku Allah akan memberikannya ampunan. Dan tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Sungguh aku bersaksi hanya kepada saksiku. Dan aku Allah tidak menjadikan seorang laki-laki dan anak cucu Adam menerima wahyuku dengan kitab Risal Ar-Rahman selain kepada saksiku. Itu panggilanku untuk kalian hamba-hamba ahli dunia. Aku sempurnakan Risal Ar-Rahman dengan ayat-ayat suci Al-Quran kerana dia salah hukum-hukumku dan aku turunkan dengan berulang-ulang. Sesungguhnya kalian menjadikannya olo-olo dan kalian mengitar saksiku. Apakah kalian bisa membuat sebisal? Bahkan jin, syaitan, iblis dan manusia tidak akan bisa membuatnya. Dan semua ucapan yang sembunyi dari pemerdaku, lihatlah. Apakah kalian bisa melakukan apa yang aku rahsiakan? Kamat dari sisiku dan hanya akulah awam pemberi penjelasan-penjelasan. Bukalah surah Al-Araf ayat 180. Wahai Ruhaya. Hingga 187. Ayat surah Al-Araf. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ayat 180. Dan Allah memiliki asma' husna yang nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma' husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang malah artikan nama-namanya. Mereka akan mendapat alasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 181. Di antara mereka orang-orang telah akan menciptakan ada umat yang bertunjuk dengan dasar kebenaran. Dengan itu pula mereka berlaku adil. Ayat 182. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka beransur-ansur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Ayat 183. Dan aku akan memberikan tengah waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Ayat 184. Dan mereka, apakah mereka tidak merenungkan bahawa teman mereka Muhammad SAW tidak gila? Dia Muhammad SAW tidak hanya seorang pemberi peringatan yang jelas. Ayat 185. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah dan kebenaran telah dekat waktu kebinasaan mereka? Lalu berita mana lagi selain yang mereka percayai? Ayat 186. Lakan siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkan tubuh ambing dalam kesesatan. Ayat 187. Mereka menanya kepada Muhammad SAW tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya perkara tentang kiamat itu ada pada hadapku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali saja tiba-tiba. Mereka bertanya kepada usaha akan engkau mengetahui. Katakanlah, Muhammad SAW, sesungguhnya perkara tentang hari kiamat ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sungguh akulah Allah pemberi peringatan dan menurunkan ayat-ayat Al-Quran dengan berulang dan kalian tidak mengambil peringatan.
kiamat dariku dan akulah pemberi peringatan dari pemberontakku yang tersembunyi. Ulaika ala hudan min rabbir rahim wa ulaika humul muflihun. Amin ya Allah, ya Rabb, ya Sami, ya Basir. Alhamdulillah.